Ada yang bilang begini, kebahagiaan itu gak bisa dibeli. Yes, bener banget, kebahagiaan memang gak bisa dibeli. Karena kebahagiaan itu bukan dibeli, tapi diciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan saya di channel Dr. Fikri. Kemarin saya habis membaca sebuah artikel tentang depresi. Dan di sana saya mendapatkan fakta yang sangat mengejutkan bagi saya. Dan saya rasa sepertinya ini bagus kalau misalkan tema depresi ini saya bawa ke konten YouTube saya dan kita bicarakan bersama. So, di video kali ini saya akan ngebahas tentang apa itu depresi, penyebabnya, kemudian ciri-cirinya, dan gimana caranya supaya kalian terhindar dari depresi. Tapi sebelum saya mulai, saya mau ngucapin terima kasih banyak kepada kalian yang telah mendukung channel ini. Per detik ini, channel ini telah mencapai 1143 subscriber. Wow, that's amazing. Terima kasih banyak kepada kalian semua. Dukung terus channel ini supaya menjadi channel edukasi kesehatan favorit masyarakat Indonesia. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan tekan juga tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kalau sudah, tanpa berlama-lama lagi, let's go! Sebelum saya bahas gimana caranya supaya kalian terhindar dari depresi, saya bahas dulu apa itu depresi. Depresi adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Ciri-ciri orang depresi adalah 3A. A yang pertama adalah unenergy. Un itu artinya tidak ada. Energi ya berarti nggak ada energi ya. Jadi orang-orang depresi adalah orang-orang yang dia sudah tidak lagi memiliki energi untuk beraktivitas, sudah tidak lagi memiliki semangat untuk bekerja, dia tidak lagi semangat untuk bersekolah, dia tidak semangat lagi untuk hang out dengan teman-temannya, dia tidak semangat lagi untuk keluar rumah bertemu dengan orang lain. Pokoknya dia tidak semangat lagi untuk melakukan aktivitas yang biasanya ia lakukan setiap harinya. Yang kedua adalah anhedonia. An artinya tidak, hedonia berarti bersenang-senang. Jadi dia udah nggak punya minat untuk bersenang-senang. Paling gampangnya adalah dia sudah tidak lagi mau melakukan aktivitas yang senang-senang seperti hobinya atau berpesta. Yang sifatnya bersenang-senang dia udah nggak mau lagi dan dia kehilangan minat untuk bersenang-senang. Yang ketiga adalah afek depresif atau bahasa gampangnya adalah dia murung sepanjang hari. Murung, galau, gelisah, gundah, gulana. Dia pokoknya raut wajahnya tuh raut wajah yang bersedih sangat dalam. Nah, depresi itu klasifikasinya ada 3. Depresi ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan dan sedang, itu kan tadi ada 3A ya. 2 dari 3A itu harus ada. Tapi kalau misalkan 3-3-nya ada, udah dia anhedonia, kemudian dia anenergi, kemudian afek depresif, berarti dia adalah depresi berat. Dan kebanyakan orang-orang yang bunuh diri adalah orang-orang yang dengan depresi berat. Dan fakta yang mengejutkan yang saya katakan tadi adalah ternyata penderita depresi di Indonesia per tanggal Desember 2019 adalah sudah mencapai 15,6 juta orang. Wow, itu banyak banget. Kenapa mengejutkan bagi saya? Karena sepanjang saya jadi dokter, bisa terhitung jari orang yang datang untuk berobat dengan mereka adalah depresi. Artinya, sebagian besar pasien depresi itu nggak datang ke dokter untuk berobat. Mereka pendam penyakit itu sendiri, dan hasilnya fatal. Dan statistiknya 80% sampai 90% kasus bunuh diri itu berasal dari depresi. Wow, kalau kamu mengalami depresi, kemungkinan besar kamu akan memiliki pemikiran untuk mengakhiri hidup kamu. Saya akan bagikan 6 tips kepada kalian supaya kalian hidupnya selalu bahagia dan terhindar dari depresi. Karena hidup yang gak bahagia ujung-ujungnya ya depresi. Siapa sih yang gak mau bahagia kan? Ada yang bilang begini, kebahagiaan itu gak bisa dibeli. Yes, bener banget, kebahagiaan memang gak bisa dibeli. Karena kebahagiaan itu bukan dibeli, tapi diciptakan. Tips yang pertama adalah berpikir positif. Semua yang ada di dunia ini teman-teman itu memiliki 2 sisi yang berlainan. Ya seperti koin lah. Koin itu kan ada sisi kanan, ada sisi kiri kan. Begitu juga dengan semua yang ada di dunia ini. Ada sisi terangnya dan ada sisi gelapnya. Ada sisi positifnya dan ada yang sisi tidak positifnya. Ketika kalian memiliki masalah kemudian kalian fokusnya adalah ke sisi negatifnya, maka akan sangat memungkinkan untuk kalian itu mengalami stres dan stres akan berujung kepada depresi. Maka ubah fokus kalian kepada sisi yang positif. Ketika kalian fokusnya adalah sisi positif, maka kalian akan berpikir kepada sesuatu yang baik-baik saja. Ketika pikiran sesuatu yang baik-baik saja, maka ya kalian akan terhindar dari stres dan kalian akan bisa lebih bahagia.
Contoh nih, misalkan kalian fobia kecoa, saking gak maunya kecoa datang, kalian bersihkan semua rumah. Tapi ketika ada kecoa yang datang ke kamar kalian atau ke rumah kalian, artinya saat itu juga rumah kalian atau kamar kalian itu harus dibersihkan. Karena kecoa datang karena ada sesuatu yang tidak bersih. That's the point. Itulah sisi positif dari fobia kecoa. Seperti wabah virus corona pada saat ini. Sisi positifnya adalah polusi berkurang, pencemaran lingkungan turun drastis, dan kita bisa dekat dengan keluarga kita. Maka ketika kalian selalu mencari sisi positif dari setiap apapun, kalian akan hidup lebih bahagia dan kalian akan terhindar dari depresi. Tips yang kedua, syukuri musibah yang terjadi. Tunggu dulu. Musibah disyukurin? Emang bisa? Gini, semua yang datang dari Allah itu kan semua yang baik-baik aja. Tidak mungkin sesuatu yang turun itu adalah gak bagus. Cuma kitanya aja yang gak peka. Jadi apapun yang turun kepada kita itu pasti terbagus. Itu adalah nasib terbaik yang Allah turunkan kepada kita. So, tinggal kita cari sisi positifnya di mana untuk kita bisa lebih mensyukuri musibah yang terjadi. Terus di mana sisi positifnya? Yang kembali ke tips yang pertama, cari sisi yang positif. Tips yang ketiga, fokus memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Gimana mau ngebahagiain orang, kitanya aja punya masalah. Yuk kita ubah dulu mindset kita. Kalau kita pengen bahagia, kita harus fokus dulu kepada kebahagiaan orang lain. Karena seringkali kita lebih bahagia loh ketika kita membahagiakan orang lain. Betul nggak? Karena apapun yang kita berikan kepada orang lain, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ketika kita membuat kerusakan kepada orang lain, maka kerusakan pun yang akan datang kepada kita. Ketika kita membahagiakan orang lain pun akan membahagiakan kita dengan sendirinya nantinya. Di Okinawa, Jepang, itu ada banyak sekali orang-orang tua yang berusia bisa sampai 90 tahun, bahkan sampai 110 tahun. Dan di sana ada tradisi moai, atau berkumpul, berkelompok, yang kemudian di sana saling support, saling membahagiakan. Siapa membutuhkan sesuatu, akan ada yang memberikan sesuatu. Disitulah kunci kenapa mereka bisa hidup lama dan hidup bahagia. Jadi jangan jadi orang pendengki ya, rugi. Orang lain naik rezekinya, kita naik tensinya. Tips yang keempat, rajin ibadah. Kalau hidup kamu gak bahagia, yuk cek lagi gimana ibadah kita. Bisa jadi kita udah jauh tuh dari Tuhan. Kan di Al-Quran udah jelas, untuk mendapatkan kebahagiaan ya yang dicari adalah Allah. Yang muslim kalian bisa tingkatkan sholat wajibnya, kemudian sholat duhanya, tahajudnya, tilawahnya kalian rajinkan lagi. Dan insya Allah kalau misalkan kalian udah kayak gitu, insya Allah kalian akan dapatkan ketenangan hidup. Untuk yang non muslim silahkan sesuaikan dengan ibadah masing-masing. Tips yang kelima, maafkan kesalahan orang lain. Sering gak sih kalian tuh ngerasa kesel ketika ngeliat orang yang pernah ngejahatin kalian? Artinya, kalian belum maafin mereka tuh. Ketika kalian belum maafin mereka, artinya kalian membawa energi dendam kemana-mana. Ketika kalian harus berhubungan dengan mereka, ada rasa kesel di sana, ada rasa jengkel dan kalian akan stres. Apalagi orang itu adalah keluarga kalian sendiri. Yuk maafin mereka supaya kalian bisa hidup lebih bahagia. Tips yang keenam, hidup apa adanya tanpa syarat. Hidup dengan banyak tuntutan itu malah jadi beban teman-teman. Berharap boleh, tapi kalau misalkan nggak tergabul, ya jangan stres. Kembali ke poin nomor 1, pasti ada sisi positifnya dan harus dicari sisi positifnya tuh yang mana supaya kalian bisa lebih bahagia dan menerima apapun yang terjadi, apapun keadaan kalian, hidup apa adanya. Kebanyakan kita mikir, saya bisa bahagia kalau saya memiliki ini, saya bisa bahagia kalau saya memiliki itu, saya bisa bahagia kalau saya jadi seperti dia. Ini namanya bahagianya pakai syarat. Sehingga ketika syaratnya tidak terpenuhi, kalian stres dan kalian itu akan depresi. Coba deh sekali-kali melihat ke bawah, dan ternyata ketika kalian melihat ke bawah, kalian adalah orang yang beruntung. Jadi, coba yuk hidup bahagia tanpa syarat. Udah gak punya syarat dan kalian terima apapun yang terjadi dalam hidup ini. Insya Allah kalian akan lebih bahagia dan terhindar dari depresi. Sekian untuk video kali ini teman-teman, 6 tips gimana caranya supaya kalian terhindar dari depresi dan kalian bisa hidup lebih bahagia. Kalau kalian punya pertanyaan terhadap topik kita kali ini, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dan share video ini kepada teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan informasi dalam video kita kali ini. Dan follow juga Instagram saya, @fikrihamdi2, untuk konten-konten kesehatan lainnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, dan tekan juga tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya Dr. Fikri, stay healthy and enjoy your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.